namanya sekretaris daerah. Mohon maaf, saya selama ini diserang oleh netizen-netizennya Sekda. Silakan serang lagi saya sekarang. Ini kenyataan, demi Jawa Barat saya nggak rela seperti ini terus. Perlu dipahami, namanya sekretaris daerah itu merupakan sekretariat daerah. Seharusnya Pak Sekda selalu ada di kantor. Pak Gubernur di lapangan, saya ke lapangan. Apa yang menjadi temuan Pak Gubernur, saya di lapangan. Terus di sini Pak Sekda tinggal mengkoordinir dengan para dinas-dinas terkait. Selesaikan. Fokus kepada program-program kerja kita. Fokus kepada Jabar Istimewa. Dan saya kontak mohon maaf ya, di sini nggak apa-apa, terserah, sampaikan. Saya sangat kecewa, ini akumulasi dari kekecewaan saya. Beberapa kali ada pelantikan kepala dinas, jangankan dilibatkan, diberitahu saja saya tidak. Kan seharusnya seorang sekda itu memberitahu, minimal ngasih tahu lah, Pak hari ini akan ada pelantikan. Saya tidak, silahkan Pak Gubernur dan Pak Sekda yang ngatur itu, tapi minimal saya dikasih tahu informasikan. Walau bagaimanapun saya itu wakil gubernur, sepaket dipilih oleh masyarakat, jadi tolong saling menghargai. Saya kontak Sekda, Pak Sekda sampaikan beberapa statement bahwa dia sudah ada komunikasi dengan saya. Demi Allah tidak ada sampai saat ini, ya. Tidak ada telepon, tidak ada. Ngajak ketemu langsung. Tidak. Padahal sejarahnya sebelum menjadi Sekda Provinsi Jawa Barat, beliau ada Sekda Sumedang. Ketika ingin jadi Sekda Sumedang, dia memelas tengah malam ke rumah saya. Bupati saat itu tidak mau Herman menjadi Sekda. Saya 3 kali melobi Bupati untuk menerima saudara Herman jadi Sekda. Sampai jadi Sekda. Sekarang sudah jadi Sekda Sumedang, terus jadi Sekda Provinsi. Dia nggak menghargai saya sama sekali. Itu yang saya sangat sayangkan. Sampai saat ini saya beberapa kepala dinas, saya nggak tahu siapa saja namanya, siapa dinas ini, siapa kepala dinasnya, saya nggak tahu. Itu kan sangat buruk untuk pemerintahan. Kenyataan, ada keretakan. Ini kenyataan. Saya di ruangan ini, saudara Sekda di ruangan sebelah sana, 1 lantai. Saya kelewat nggak pernah ada. Bukan nggak boleh kerja di lapangan, tetapi ya Sekda itu kan seharusnya mengkoordinir rapi, bagaimana mengkoordinasikan program-program yang dibuat oleh Pak Gubernur, oleh saya. Dia kan Pak Gubernur di lapangan, saya juga sekali-kali ke lapangan. Tapi ya Sekda itu jangan seperti ini, jangan ambil alih kerjaan orang, sementara kerjaan sendiri nggak dikerjakan. Tunggu pujian, mohon maaf, saya selama ini diserang oleh netizen-netizennya Sekda. Silakan serang lagi saya sekarang. Ini kenyataan, demi Jawa Barat saya nggak rela seperti ini terus, ya. Terus terang, saya maju di Jawa Barat, ingin mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Saya ingin kerja dengan benar, ingin benahi, bukan nyari apa. Materi saya cukup dari orang tua saya juga, saya punya perusahaan dengan orang tua saya. Jadi jangan sedikit-sedikit. Saya ingin benar saja kerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu saja. Pak, artinya Bapak secara langsung menilai bahwa kinerja Pak Sekda ini sudah melampaui, sudah di luar batas. Ya. Kita katakan sudah di luar batas, tidak di luar kewenangan dia. Terakhir kemarin di Pindad, itu kan bukan juga seorang Sekda seperti itu. Orang sama gitu. Tapi sempat berkomunikasi dengan Pak Gubernur nggak sih Pak untuk menyelesaikan? Saat ini Pak Gubernur masih di lapangan, belum pernah memanggil saya. Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan akhirnya bertemu dengan Sekretaris Daerah, Herman Suryatman saat rapat paripurna di gedung DPRD Jabar, Selasa, 1 Juli 2025. Keduanya terlihat berpapasan saat akan masuk ke gedung DPRD Jabar. Erwan dan Herman nampak berjabat tangan, sambil menyempatkan salam pipi kanan kiri. Keduanya pun nampak santai,
sambil terus menebar senyuman ke sejumlah anggota DPRD Jabar yang berada di gedung DPRD Jabar. Dalam rapat paripurna tersebut, di momen penandatanganan, Herman dipanggil untuk ke depan forum. Di sana, Erwan dan Herman bersalaman. Sementara itu, dalam pidato, Erwan menyapa Herman dengan Adinda. Tun. Yang terhormat pimpinan beserta anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, yang terhormat Forkopimda Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili Pak Kapolda, mewakili Pak Pangdam dan yang mewakili Kejati, yang saya hormati Saudara Sekda Provinsi Jawa Barat, Adinda Herman. Siap. Terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat atas pendapat akhirnya yang dibacakan oleh Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Kang Erwan Setiawan, yang hari ini nampak lebih ceria karena didampingi oleh Pak Sekda. Pak, gimana Pak? Info udah ketemu Pak sama Pak Wagub Pak? Ketemu dengan baik-baik saja. Baik-baik saja. Jadi jembatan dengan Pak Wagub nggak Pak? Iya udah. Kita udah komunikasi. Ya dinamika dalam pemerintahan sebagaimana yang pernah saya sampaikan hal biasa. Yang paling penting kan tujuan sama. Jawa Barat istimewa. Saatnya kita baru membangun. Sudah ketemu. Ngopi bareng. Tadi juga bareng. Apa yang dibicarakan Pak dengan Pak? Tentang masa depan Jawa Barat. Pembagian tugas Pak, katanya Pak Sekda terlalu banyak mengambil porsi Pak Wagub Pak. Gimana Pak? Silakan ke Pak Gubernur. Karena pengambil keputusan di Pemda Provinsi Jawa Barat adalah Pak Gubernur. Kalau Sekda ya sesuai tugas dan fungsi membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan mengevaluasi kebijakan. Kalau saya normatif aja. Dan Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur adalah pimpinan. Dan sekali lagi saya tegaskan, saya loyal. Berarti udah clear nih Pak dengan Pak Ya? Wagub, sudah Clear. Pak setelah ini Pak, apakah akan jadi kendor atau gimana Pak? Tema kencang, persoalan kita kan sangat kompleks. Kita punya banyak PR, pengangguran, kemiskinan, stunting, ya kan, dan lain sebagainya. Pak Gubernur sudah menugaskan dari awal bahwa kita harus totalitas ya untuk memberikan layanan terbaik pada masyarakat, untuk mendorong mengakselerasi pembangunan dan tentu sembari memberdayakan masyarakat. Oh, sudah aman, beres. Maya. Beres Pak. Oke. Perbincangannya apa Pak? Apa yang dibicarakan Pak dengan Pak Sekda? Tadi malam kita sudah berbicara panjang lebar dan saya sudah berikan arahan kita bekerja nanti sesuai dengan tupoksi, dan sekarang saatnya kita bekerja bersama Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda serta seluruh OPD di Jawa Barat. Kita bersatu untuk membangun Jawa Barat istimewa. Pak, sudah ada pembagian tugas secara profesional? Sudah. Pak, ada Nggak ada kan di aturan juga sudah ada. Ada arahan dari Pak Gubernur Pak, mungkin Pak? Belum. Nanti saya baru hari ini mau komunikasi dengan Pak Gubernur. Artinya sudah clear ya Pak? Clear. Tidak akan ada konflik-konflik lagi? Oh, nggak ada lah. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja dengan yang utuh dari negara, bukan hanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng sonten, wilujeng siang, wilujeng enjing, wargi Jabar. Kembali lagi di Busa Buka Suara bareng Anto, yang kali ini kita akan kupas tuntas isu politik tanpa filter, opini dari seorang penyandang disabilitas yang sedang mengembangkan proses channel di YouTube-nya untuk semakin berkembang dan ingin menunjukkan bahwa teman-teman dari disabilitas bisa berproduktif dan bisa melakukan hal yang sama seperti halnya teman-teman non-disabilitas lainnya untuk bisa berkonten ria, dan semoga channel ini berkembang dan semoga bermanfaat juga untuk para netizen atau para penonton yang menonton Buka Suara di channelnya saya di Zulham Kakak Kadir 23. Jangan lupa di
follow juga ya IG-nya di Zulhamka_Julianto_Kadir, dan YouTube-nya udah jangan lupa harus di-subscribe juga. Kalau Instagram-nya @kdm1anto. Teman-teman online, sahabat Buka Suara, sebelumnya kan sudah kita simak ya video dari Wakil Gubernur, statementnya seperti apa, dan akhirnya berujung dengan damai karena sebelumnya ada perseteruan konflik antara Wakil Gubernur Pak Erwan Setiawan dan Pak Herman sebagai sekda yang melampaui batas tupoksi pekerjaan. Jadi mengambil alih pekerjaan yang seharusnya itu dilakukan oleh Wakil Gubernur, melainkan ini diambil oleh Pak Sekda. Namun di sini saya akan melakukan opini dari sisi seorang penyandang disabilitas tentunya yang berkaitan dengan pemerintahan atau perpolitikan. Isu ini sudah ramai di publik ya, di media sosial dan sebagainya. Ada sinyal kuat kalau ada hubungan antara Wakil Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Sekda Jabar Herman tidak sedang harmonis, tidak sedang akur. Bahkan ada yang menyebut sudah pecah kongsi dan retaknya hubungan dan dua tokoh penting ini bukan cuma gosip, ada gestur, pernyataan tersirat dari media tadi kan ada ya bahwa Pak Erwan Setiawan itu menyampaikan di media seperti itu ya. Nah, kali ini Buka Suara ingin mengomentari nih kenapa sih bisa berawal seperti ini dan apa yang harusnya terjadi, apa yang harus dilakukan. Padahal Pak Erwan Setiawan itu sebagai Wakil Gubernur sangat menghormati, menghargai apa dari keputusan Gubernur kita, Gubernur terbaik Jawa Barat yaitu Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing, yang dimana saya sendiri sudah berkomunikasi atau sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dan sudah beberapa kali juga ketemu dengan Pak Erwan Setiawan dan saat mereka masih kampanye, lalu debat sampai pertemuan dilantik. Walaupun sekarang susah ya bertemu dengan mereka mungkin karena kesibukan dari masing-masing posisinya. Saya sedikit bercerita. Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi itu adalah didampingi dengan wakil gubernur. Calon wakil gubernur waktu itu, ya calon gubernur dan calon wakil gubernur. Mereka menjadi satu sepaket betul apa yang disampaikan oleh Pak Erwan Setiawan. Jabar istimewa yang waktu itu pasangan paslon nomor urut 4 itu adalah satu paket antara gubernur dan wakil gubernur, harus saling bersinergi, harus saling bersinergi, satu tujuan, satu visi, dan satu misi untuk memajukan Jabar Istimewa. Dan memang kalau dari sisi Pak Sekda, Pak Herman, saya pernah bertemu sekali saat itu di Gedung Pakuan ya, begitu, dan sempat berbicara. Tapi di sini perseteruan itu memang hal yang lumrah, tetapi bisa disikapi dengan antisipasi yang baik, dengan komunikasi yang baik, hingga jangan sampai adanya perpecahan antara sekda wakil gubernur dan ada kerenggangan nih dengan gubernurnya. Tapi kita bersyukur bahwa kisruh ini sudah selesai dan sudah tertangani, sudah ada perdamaian, bahkan Pak Sekda Herman dan Pak Wagub, Pak Erwan Setiawan ini sudah bertatap muka saat pertemuan di anggota pas lagi rapat ya di DPRD yang tadi sahabat online sudah lihat videonya ya, bahwa bisa akur lagi, rejek lagi, bahkan sempat nonton bareng nih dengan Pak Herman sama Pak Erwan Setiawan. Bahkan itu nonton bareng itu diundang karena ada peluncuran film Agent Plus 62 kalau nggak salah yang ada di Kediah Pitaloka-nya. Dan saat ini ya pertemuan juga saat pelantikan pejabat Pemprov Jabar eselon 3 dan 4 Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi yang sebagai pemimpinnya, ada wakil gubernurnya juga dan ada Pak Sekdanya juga, Pak Hermannya gitu ya. Artinya mereka sudah kembali
membangun komunikasi dan menjalin visi misi dan menyelaraskan kembali tupoksinya masing-masing. Semuanya hebat, semuanya tidak ada kekurangan dalam artian ini hanya miskomunikasi saja bahwa saya meyakini Pak Deddy Mulyadi itu memiliki concern yang benar untuk keberpihakan kepada rakyatnya. Saya mengenal, bukan mengenal ya, saya bisa melihat dari konten-kontennya dan saya pernah beberapa kali bertemu. Dan Pak Erwan Setiawan pun itu sangat mendukung sekali warganya untuk mewujudkan Jabar Istimewa dan sampai menyempatkan untuk terakhir beraudiensi dengan kelompok disabilitas. Artinya ada kepedulian dari Pak Erwan kepada kelompok disabilitas dan tentunya Pak Deddy Mulyadi juga. Dan selanjutnya Pak Sekda yang secara kinerjanya seorang birokrat ataupun seorang ASN yang dimana posisinya sebagai administratif tetapi bisa juga disandingkan dengan eksekutornya. Mungkin kalau masukan saya atau saya beropini, Pak Sekda tetap menjalankan sebagai tupoksinya atau sebagai perannya, tanggung jawabnya sebagai posisi sekretaris daerah itu seperti apa. Namun kalau misalkan ada kesenggangan waktu di luar dari jam kerjanya, mau melakukan eksekutor dan sebagainya atau mau ke lapangan dan sebagainya itu mungkin sangat jauh lebih baik. Jadi artinya pekerjaan utamanya tetap dipegang dan kalau memang basicnya Pak Herman adalah senang juga ke lapangan dan seorang eksekutor, ya itu bisa dilakukan juga seiringan. Namun balik lagi semuanya itu harus dikomunikasikan antara Pak Gubernur harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Pak Erwan Setiawan, Pak Sekda atau saling berkomunikasi antara satu kesatuan itu. Tapi intinya adalah Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan adalah satu paket pasangan paslon 4 yang sudah lolos dan sudah terpilih saat ini menjadi gubernur periode 2030. Harapannya kami itu tetap berjalan dengan tentunya ada pihakan stabilitas juga dan ada tambah bukan Pak Sekda membuat surat keputusan gubernur yang untuk kepada seluruh sekolah bahwa anak-anak warga Jawa Barat harus bersekolah. Artinya di sini tentunya masih ada PR penting untuk kelompok disabilitas yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikannya, bukan karena sekarang ada SLB, adanya sekolah inklusi, mungkin kondisi itu bisa diberikan secara gratis misalkan. Tapi bagaimana dengan anak-anak disabilitas ini untuk mencapai sekolahnya, ada ekstra cost, ekstra tenaga, dan ekstra lainnya yang harus diperhatikan, berbeda dengan pendidikan dari yang non-disabilitas yang mungkin kalau hanya dari sisi faktor ekonomi saja itu cukup diselesaikan dengan diberikan gratis misalkan. Tetapi kalau disabilitas bukan hanya gratis dari pendidikannya saja, tapi ada runtutannya yang harus dipersiapkan juga. Dan ini harapannya semoga pemimpin Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi melibatkan dalam program kerjanya untuk kelompok disabilitas menjadi advisor-nya atau penasihat ataupun konsultan untuk bagaimana bisa menyampaikan kondisi-kondisi kebutuhan dari kelompok disabilitas karena kelompok disabilitas memiliki ragam kedisabilitasan dan beragam kebutuhannya. Sampai sini dulu untuk channel Buka Suara di Opini Buka Suara. Jangan lupa di like, komen, dan share, di subscribe. Kalau kamu suka dengan channel ini, tolong di-share ya, supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih, wargi Jawa Barat dan wargi non-Jawa Barat, penonton setia Buka Suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum.